Memenangkan Prabowo itu berat banget. Itu pengakuan dari mantan pendukung Prabowo Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Kalian yang pendukung Prabowo yang masih baru ya, seperti Prabowo Mania 08, Noel, dan Permadi, kalian harus tahu ini alasan mengapa mantan pendukung Prabowo meninggalkan Prabowo dan merapat ke Anies Baswedan. Mantan pendukung Prabowo yang komunikasi dengan saya saat ini adalah Kristen ya, bukan yang kadernya ya. Mereka tahu nomor handphone saya ini dari sejak 2019 dari teman gereja saya ya. Jadi memang Pilpres 2019 mereka ngebujuk-bujuk saya untuk mendukung Prabowo, tapi saya tidak mau, saya tolak. Dan sekarang merapat ke Yohanes atau Anies Baswedan, mereka pun mengajak saya untuk mendukung Anies Baswedan, tapi saya tidak mau. Mereka ini sudah menjadi mantan pendukung Prabowo. Alasannya karena memenangkan Prabowo itu berat, di status pelanggaran HAM berat pada Prabowo ya. Itu fakta yang tidak bisa dihapus. Benar, itu pengakuan mereka loh ke saya ya. Itu sulit sekali untuk di counternya, kata mereka ya. Jadi gini, misalkan ya ketemu nih sama warga yang sudah terlanjur percaya kalau Prabowo Subianto ini pelaku pelanggaran HAM berat, mereka ya yang mantan pendukung Prabowo ini dulu ya, Pilpres 2014 dan 2019 membantah itu. Mereka bilang jangan percaya, itu fitnah yang menyerang Pak Prabowo. Warga tersebut bilang, mau nipu saya ya, mau ngebohong-bohongin saya. Ini loh ada di internet, ini jelas. Malah ada nih videonya Wiranto, videonya Agung Gumelar mengakui bahwa Prabowo Subianto itu dipecat dari TNI militer karena terbukti pelanggaran HAM berat, karena terbukti terlibat tragedi 1998, karena terbukti penculikan aktivis HAM, penculikan mahasiswa. Kalau sudah dijawab begitu, mereka ini yang pendukung Prabowo, relawan Prabowo yang sekarang sudah mantan, itu hanya bisa gigit jari, nggak bisa ngomong apa-apa lagi, speechless. Jadi inilah yang harus kalian nanti hadapi, kalian Prabowo Mania 08, Noel, dan Permadi. Mantan pendukung Prabowo ini mengakui berat sekali memenangkan Prabowo Subianto karena status pelanggaran HAM beratnya ini. Bahkan mereka mengatakan lebih ringan, lebih gampang memenangkan Jokowi, meskipun mereka belum pernah mengalami memenangkan Jokowi. Kata mereka karena Jokowi itu tidak ada rekam jejak pelanggaran HAM berat, tidak ada rekam jejak terkait dengan peristiwa kemanusiaan. Jadinya gampang memenangkan Jokowi kalau dia bersih dari kasus-kasus kemanusiaan, kata mereka begitu ya. Sedangkan Prabowo pelanggaran HAM beratnya ini yang tidak bisa dihapus karena rekam jejaknya ada di internet, jejak digitalnya ada di internet, bahkan di luar internet pun ada, yaitu keluarga dari korban penculikan aktivis HAM, teman dari korban penculikan aktivis HAM. Mereka lah saksinya bahwa Prabowo Subianto memang pelaku pelanggaran HAM berat. Jadi ini yang harus kalian hadapi nantinya. Pilihan kalian sudah ke Prabowo Subianto, mendukung Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Kalian harus siap menghadapi status pelaku pelanggaran HAM berat yang sudah tersematkan pada Prabowo Subianto. Itu sudah resiko yang harus kalian hadapi. Itulah beratnya memenangkan Prabowo Subianto. Dan kalian tidak bisa melarang kami yang bukan pendukung Prabowo Subianto untuk mengungkapkan fakta sebenarnya bahwa Prabowo Subianto adalah pelaku pelanggaran HAM berat. Kalian tidak bisa melarang kami karena ini negara demokrasi, dan status pelanggaran HAM berat pada Prabowo Subianto itu adalah fakta yang menyebabkan Prabowo Subianto akhirnya dipecat dari TNI militer ya. Jadi kalian jalanilah resiko ini, kalian hadapi ini bersama Prabowo Subianto. Prabowo terbukti bersalah dan benar terlibat dalam kasus penculikan 1998. Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrat, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan. Dari 31 Komandan Jenderal Kopassus
cuma satu yang diberhentikan dari dinas militer. Siapa dia? Pak Prabowo. Letjen bintang-bintang 3, karena yang diperiksa adalah bintang 3. Termasuk di dalamnya adalah Letjen almarhum Ari Kumar, Letjen Yusuf Karta, Letjen Jamhari Caniago, Letjen Fahru Rozi, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Agung Gumelar. Itulah anggota DKP. Tugasnya adalah sini menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat. Bekerjalah DKP sebulan lebih memeriksa yang namanya Prabowo Subianto. Dari hasil pemeriksaan mendalam ternyata didapat fakta bukti yang nyata bahwa dia telah melakukan pelanggaran HAM berat.